Ku telah pergi jauh, sekarang lemah dan lelah, penuh duka air mata, hidup tanpa tujuan. Ku telah pergi jauh, sekarang lemah dan lelah, penuh duka air mata, hidup tanpa tujuan. Yesus Tuhan sobatku, datang segera ku mohon. Meski waktu berakhir, tinggallah bersamaku. Yesus Tuhan sobatku, ketika ku berduka, keringkan air mataku, Kaulah pertolonganku. Yesus Tuhan sobatku, datang segera ku mohon. Meski waktu berakhir, tinggallah bersamaku. Di tengah perjalanan, walau kemahku gelap, tinggallah bersamaku. Jaga dan kuatkanku. Yesus Tuhan sobatku, datang segera ku mohon. Meski waktu berakhir, tinggallah bersamaku. Yesus Tuhan sobatku, datang segera ku mohon. Meski waktu berakhir, tinggallah bersamaku. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Bersama-sama di hari Minggu ini kita bisa bernyanyi pujian dan juga mendengarkan firman Tuhan. Dan meskipun kita di rumah masing-masing, mari kita mempersiapkan hati kita dan juga pikiran kita. Kita berpakaian rapi, kita siap-siap dan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih Bapa karena kesempatan yang Kau berikan di hari Minggu ini untuk kami bisa bersama-sama Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Meskipun kami di rumah masing-masing, tapi tolong Bapa kiranya curahkan Roh Kudus-Mu sehingga hati pikiran kami Bapa terfokus kepada firman-Mu, dan bantu Bapa agar Pak Guru Lius juga bisa memberitakan firman-Mu Bapa dengan hikmat daripada-Mu, dan kiranya kami pribadi lepas pribadi yang mendengarkan firman ini menjadi satu hati dan terus antusias di dalam Engkau, di dalam melayani Engkau sampai akhir. Dan kiranya Kau mencurahkan kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa membuahkan hasil buah yang berkenan kepadamu Bapa. Kami serahkan Bapa ibadah ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu yang kudus, dan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, amin. Firman hari ini berjudul 24 rombongan untuk pelayanan di Bait Suci, di kitab 1 Tawarik 23 ayat 3-6. Ayo kita sama-sama membuka Alkitab. 1 Tawarik 23 ayat 3-6. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu, ada 38.000 orang. Dari orang-orang ini 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim. Ayat 5,
4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Juga Daud membagi-bagi mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, yakni Gerson, Kehat, dan Merari. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Latar belakang daripada firman hari ini mengenai 24 rombongan itu bisa kita lihat di kitab 1 Tawarik pasal 22 sampai 29 yang merupakan permohonan terakhir yang Daud berikan sebagai wasiat kepada Salomo, anaknya yang akan mewarisi tahta kerajaannya. Nah, sebagian besar dari pasal-pasal tersebut adalah mengenai pembangunan bait suci dan peraturan penyembahan di dalam bait suci. Dalam tahun-tahun terakhir hidupnya, Daud dengan segenap hati dan kekuatannya dia menyediakan seluruh keperluan dalam pembangunan bait suci yang telah didambakannya seumur hidup. Nah, mengenai 24 rombongan dalam sistem pelayanan di bait suci, Daud menghitung orang-orang Lewi yang berusia 30 tahun ke atas dan jumlahnya adalah 38.000 orang. Jadi 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah orang Lewi yang Musa hitung di Gunung Sinai di tahun 1445 SM. Betulnya apa sih tujuan dari 24 rombongan menurut tiap-tiap kaum ini dibagi? Nah, kalau kita belajar dari kata rombongan dalam huruf kanjinya, itu artinya pembagian kelompok atau membuat barisan. Sehingga berarti urutan pembagian pasukan, sistem agama, dan lainnya berdasarkan kelahiran, status, atau tugas. Dan kata rombongan ini di dalam bahasa Ibrani adalah maholoket. Kata ini berasal dari bahasa Ibrani halak, yang berarti membagi-bagikan. Lalu di 1 Tawarik 23 ayat 4-5. 38.000 orang Lewi ini dikelompokkan sesuai dengan tugas mereka. 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan, 6.000 orang harus menjadi pengatur, 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang, 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan, dan juga ada yang bermain dengan alat musik. Nah, dari sini kita tahu bahwa di dalam pelayanan di gereja pun masing-masing kita memiliki talenta kita masing-masing. Ada yang mau melayani untuk bernyanyi, bermain musik, menjadi song leader, usher, dan lain sebagainya. Bahkan mengajar, menginjil, itu pun semua talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Nah, sehingga ketika kita melakukan pelayanan untuk Tuhan, kita sadar dan mutlak bahwa yang memampukan kita bukanlah diri kita, tetapi Tuhanlah yang memampukan kita. Dan terus pertahankan pelayanan itu. Jangan sampai diambil. Karena pelayanan di dalam gereja merupakan kasih karunia yang amat sangat besar yang harus kita pegang sampai akhir hidup kita. Ada pelayanan yang kelihatan, ada yang gak kelihatan, seperti di tower gak kelihatan. Itu pun semua pelayanan yang Tuhan nilai. Dan Tuhan melihat hati kita ketika kita melayani. Apakah untuk melayani manusia, untuk dipuji, ataukah 100% betul-betul hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Nah, Pak Guru berharap bahwa kita semua ketika melayani, kita sadar bahwa ini untuk pekerjaan firman sejarah penebusan. Sama seperti Kristus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi ia datang untuk melayani. Maka bagi kita yang belum ada pelayanan maupun yang sudah melayani, kita sama-sama berdoa memohon kepada Tuhan agar Bapa menggunakan kita sesuai dengan talenta yang telah diberikan Tuhan kepada diri kita, sehingga segala pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Dan sampai akhir kita menang untuk melayani, memberitakan firman sejarah penebusan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih Bapa karena Engkau telah mengajarkan kami mengenai 24 rombongan yang Daud telah pilih melalui
suku Lewi ini pembagian-pembagian pekerjaan di dalam bait suci, sehingga hal ini menyadarkan kepada kami Bapa bahwa Engkau memilih kami masing-masing pribadi lepas pribadi untuk bisa melayani Engkau. Bapa, kami memohon kiranya Engkau tunjukkanlah talenta yang ada dalam diri kami sehingga kami bisa melayani sesuai dengan yang Engkau kehendaki dan menghasilkan buah-buah yang berkenan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, kiranya bangsa dan negara ini bisa segera pulih secara ekonomi maupun Engkau mempersingkat waktu virus corona ini Bapa. Bantu agar orang tua kami yang mencarikan nafkah untuk kami pun Engkau pakai mereka Bapa. Bantu segala beban pikiran mereka sehingga mereka terus antusias dan mendidik kami dan bisa mewarisi iman mereka kepada kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan-Mu yang kudus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan memberkati.